Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin memaparkan materi pengauditan siklus pendanaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Arfa Munarrohifa dengan NPM terakhir 2028 dan rekan saya Finalistiani dengan NPM terakhir 2001 dan Athena Griseldis dengan NPM terakhir 2089. Yang pertama, sifat siklus pendanaan. Siklus pendanaan merupakan siklus yang berkaitan dengan penghimpunan dana dari pihak lain, baik melalui setoran modal atau saham maupun utang jangka panjang atau obligasi. Dua kelompok transaksi utamanya adalah transaksi utang jangka panjang dan transaksi saham. Siklus ini sangat erat hubungannya dengan pengeluaran kas karena melibatkan pembayaran bunga, obligasi, dan dividen tunai. Rekening terkait ada utang obligasi, utang wesel, utang atau kewajiban jangka panjang lainnya, premium atau diskonto obligasi, utang bunga, biaya bunga, laba atau rugi penghentian obligasi, saham biasa atau preferen, laba ditahan, dividen, dan utang dividen. Selanjutnya ada tujuan audit. Tujuan audit siklus pendanaan adalah memperoleh bukti mengenai asersi signifikan berikut. Yang pertama, asersi keberadaan dan keterjadian. Asersi ini memastikan saldo utang dan ekuitas benar-benar ada pada tanggal neraca, serta biaya bunga atau dividen benar-benar merupakan hasil transaksi periode berikut. Yang kedua, asersi kelengkapan. Asersi ini memastikan seluruh jumlah yang harus dibayar kepada kreditur dan klaim pemilik saham sudah tercatat semua. Yang ketiga, ada asersi hak dan kewajiban. Asersi ini memastikan utang jangka panjang merupakan kewajiban legal perusahaan dan saldo saham adalah klaim legal pemegang saham. Yang keempat ada asersi penilaian dan pengalokasian. Asersi ini memastikan saldo dinilai secara tepat sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum atau PABU. Yang kelima, asersi penyajian dan pengungkapan. Asersi ini memastikan klasifikasi akun tepat dan semua fakta relevan seperti stock option, stock split, atau komitmen utang telah diungkapkan. Yang selanjutnya materialitas risiko dan strategi audit. Materialitas merupakan saldo saham dan obligasi umumnya bernilai besar atau material bagi neraca, namun biaya bunga seringkali tidak material bagi laporan laba rugi. Risiko salah saji adalah risiko yang umumnya rendah karena transaksi ini jarang terjadi dan biasanya melibatkan pengendalian internal yang efektif dari direktur perusahaan. Selanjutnya, strategi audit. Jika frekuensi transaksi rendah, maka menggunakan pendekatan pengutamaan pengujian substantif atau primarily substantive approach. Yang kedua, jika frekuensi tinggi, menggunakan pendekatan resiko pengendalian yang dinilai lebih rendah atau lower assessed level of control risk. Yang selanjutnya, pemahaman struktur pengendalian intern. Struktur ini meliputi pertimbangan lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi, pemantauan, dan prosedur pengendalian.
Lingkungan pengendalian merupakan pemahaman pemberian kekuasaan dan tanggung jawab transaksi pada direktur keuangan atau orang yang kompeten di bidang keuangan. Pemahaman dapat diperoleh melalui pengajuan pertanyaan kepada manajemen, mempelajari bagian organisasi, dan menelaah deskripsi tugas. Penaksiran risiko yaitu mengidentifikasi risiko perluasan operasi yang signifikan atau penanaman modal yang dapat menekan pengendalian. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan pemahaman sistem akuntansi menuntut pengetahuan auditor tentang metode pemrosesan data dan dokumen serta catatan pokok yang digunakan. Sistem harus mampu mengidentifikasi, mencatat dengan rinci, dan menyajikan transaksi pendanaan secara semestinya dalam laporan keuangan. Selanjutnya, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi siklus pendanaan dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 1. Review kinerja secara periodik dibandingkan dengan anggaran. 2. Pengolahan informasi atau otorisasi transaksi yang sah. 3. Pengendalian fisik terhadap sertifikat saham atau obligasi. Yang keempat, pemisahan tugas antara pelaksana transaksi, pencatat, dan penerima kas. Yang selanjutnya ada dokumen dan pencatatan yang dipakai. Dokumen dan pencatatan yang dipakai meliputi sertifikat saham, sertifikat obligasi, bond indentur, brokers advice, buku jurnal, buku pembantu modal saham, buku pembantu obligasi, sertifikat penghentian obligasi, yaitu dokumen yang menyatakan bahwa suatu sertifikat saham telah dilenyapkan karena telah dilunasi, dan surat perjanjian utang jangka panjang. Nah, kemudian ada 5 fungsi yang terlibat dalam siklus pendanaan, yaitu yang pertama pengeluaran obligasi atau saham, yang kedua pembayaran bunga obligasi dan dividen kas, yang ketiga ada penarikan kembali obligasi dan saham, yang keempat ada pencatatan berbagai transaksi pendanaan, dan yang terakhir ada penjaga ketepatan saldo dalam buku besar pemegang obligasi dan pemegang saham. Baik, selanjutnya yaitu ada penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Nah, penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara kepada manajer puncak dan staf yang terlibat dalam siklus pendanaan. Nah, auditor itu juga dapat menelaah dokumen atau menelaah kembali pengalaman auditor pada audit periode sebelumnya dengan klien tersebut. Nah, dokumentasi pemahaman dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau memo naratif atau disebut juga uraian tertulis. Kemudian selanjutnya yaitu ada penetapan risiko pengendalian. Nah, penetapan risiko pengendalian merupakan proses pengevaluasian efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, proses penentuan risiko pengendalian yaitu meliputi identifikasi salah satu potensial pengendalian yang perlu dan pengujian pengendalian yang mungkin dilakukan. Kemudian selanjutnya itu ada pengujian substantif saldo utang jangka panjang. Nah, akuntan pertama kali harus menentukan tingkat risiko deteksi yang diterima untuk masing-masing asersi terkait signifikan. Nah, transaksi pendanaan itu sangat kecil frekuensi terjadinya. Nah, akan tetapi transaksi pendanaan ini pada umumnya mencakup nilai rupiah yang tinggi. Nah, oleh karena itu, risiko bawaan
dari saldo utang jangka panjang, yaitu adalah risiko keterjadian, kemudian kelengkapan, hak dan kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan pada umumnya tinggi. Nah, hal ini beralasan sebab adanya kompleksitas penghitungan amortisasi, premi, atau diskonto. Kemudian selanjutnya itu ada pertimbangan program audit. Nah, auditor itu dapat merancang program audit untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk masing-masing asersi. Nah, pada umumnya, pengujian substantif lebih banyak diterapkan untuk asersi keberadaan dan keterjadian, kemudian penilaian dan juga pengalokasian. Next. Kemudian terdapat pengujian substantif saldo utang jangka panjang terdiri atas prosedur. Bisa dilihat pada gambar dan bisa dilihat pada buku halaman 208 sampai dengan 209. Next. Kemudian ada penjelasan dari setiap prosedurnya. Yang pertama yaitu ada prosedur inisial. Nah, pertama kali auditor itu perlu memeriksa ketepatan matematis dengan cara merekonsiliasi saldo dalam skedul dengan saldo buku besar dan buku pembantu utang jangka panjang. Nah, skedul yang umum adalah daftar jumlah obligasi yang dipegang pemilik dengan register yang disiapkan oleh bond trustee. Nah, pengujian ini berkaitan erat dengan asersi penilaian atau pengalokasian. Kemudian yang kedua, ada prosedur analitis. Nah, rasio yang dapat dipakai untuk menerapkan prosedur analitis antara lain, yaitu yang pertama ada rasio utang terhadap total aset. Nah, rasio ini dapat diperoleh dengan menentukan total kewajiban atau utang dibagi dengan total nilai asetnya. Kemudian yang kedua yaitu rasio biaya bunga terhadap rata-rata utang jangka panjang. Nah, rasio ini diperoleh dengan menentukan besarnya biaya bunga, kemudian dibagi dengan rata-rata utang. Next. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengujian detail transaksi. Nah, untuk obligasi sendiri, auditor itu harus mendapatkan bukti, kemudian baik untuk nilai nominal maupun proses pada hari pengeluaran obligasi. Nah, pengeluaran instrumen utang harus ditelusuri sampai ke penerimaan kas. Pembayaran pada prinsipal atas utang jangka panjang dapat diverifikasi dengan pengujian voucher dan cancel check. Nah, pelunasan dapat diterima pada cancel dan juga bond sertifikat. Nah, obligasi dapat juga dikonversi menjadi penyertaan dalam bentuk saham. Kemudian yang keempat yaitu ada pengujian detail saldo, yaitu terdiri atas yang pertama ada konfirmasi utang, kemudian yang kedua yaitu ada menelaah otorisasi dan kontrak, kemudian yang ketiga yaitu ada vouching penjurnalan rekening utang jangka panjang, kemudian yang keempat ada menghitung kembali biaya bunga, dan yang terakhir adalah menelaah penyajian utang jangka panjang dan biaya bunga dalam laporan keuangan. Next. Yang selanjutnya adalah pengujian substantif saldo modal saham. Akuntan pertama kali harus menentukan tingkat risiko deteksi yang diterima untuk masing-masing asersi terkait signifikan. Hal ini berguna untuk merancang pengujian substantif tinggi rendahnya risiko deteksi tergantung pada besarnya risiko audit yang ditetapkan. Transaksi pengeluaran atau penjualan saham sangat kecil frekuensi terjadinya. Oleh karena itu, risiko bawaan saldo modal saham pada umumnya rendah. Next. Pertimbangan program audit. Auditor dapat merancang program audit untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk masing-masing asersi. Pada umumnya, pengujian substantif lebih banyak diterapkan untuk asersi keberadaan atau keterjadian, hak, dan kewajiban. Next. Prosedur inisial. Auditor harus mendapatkan schedule saham dan catatan megang saham dari register dan agen transfer. Auditor menguji
kesesuaian data yang ada dalam schedule dengan catatan-catatan akuntansi dan memverifikasi bahwa schedule atau buku pembantu sesuai dengan catatan yang ada dalam buku besar. Nah, yang selanjutnya adalah penerapan prosedur analitis. Rasio yang dipakai untuk menerapkan prosedur analitis ini antara lain earning per share, yaitu laba bersih dibagi jumlah pertimbangan saham yang beredar. Yang selanjutnya ada dividen payout ratio, yaitu dividen kas dibagi dengan laba bersih. Next. Yang selanjutnya adalah pengujian detail transaksi. Nah, pengujian ini tuh melalui penelusuran rekening, yaitu setiap perubahan rekening modal saham ditelusuri ke dokumen pendukung untuk menerbitkan saham yang baru. Auditor menguji ke remittance advance untuk penerimaan kas dari penerbitan tersebut. Yang selanjutnya adalah pengeluaran saham dan stock opnam, yaitu auditor menguji perlakuan akuntansi pengeluaran saham sebagai bagian opsi saham, garansi, konversi, atau stock split. Dokumennya itu ada formal otorisasi, voucher pengeluaran, dan cancel check. Yang selanjutnya adalah stock dividen dan stock split, yaitu jika jumlah saham bertambah karena stok dividen atau stok split, dokumen pendukung dan otorisasinya diuji untuk setiap transaksinya. Nilai per lembar saham akan diotorisasikan oleh Dewan Direktur. Selanjutnya ada vouching penjurnalan ke laba ditahan. Auditor menelusuri atau vouching penjurnalan laba ditahan ke dokumen pendukung. Penjualan dividen yang mempengaruhi laba ditahan ditelusuri ke notulen rapat Dewan Komisaris dan Direktur. Selanjutnya adalah pengujian detail saldo. Itu menelaah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan klien. Yang kedua, menelaah otorisasi dan termin saham dikeluarkan. Yang ketiga, konfirmasi saham beredar dengan register dan agen transfer. Yang keempat, ada inspeksi buku sertifikat saham. Yang kelima, ada inspeksi sertifikat saham sebagai treasury stock. Yang keenam, ada vouching penjurnalan ke rekening modal dan saham. Next. Yang selanjutnya adalah perbandingan penyajian dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Sumber informasi yang paling penting untuk menentukan apakah semua penyajian dan pengungkapan terkait aktivitas modal saham sudah mencukupi atau belum adalah notulen rapat Dewan Direksi dan analis auditor untuk transaksi modal saham. Berdasarkan APB Opini Nomor 12, pengungkapan perubahan ekuitas pemegang saham diwajibkan agar laporan keuangan menjadi informatif. Nah, auditor itu perlu membandingkan penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum antara lain dengan standar akuntansi keuangan. Nah, pengungkapan yang diperlukan yaitu ada rencana stock option dan rencana pembagian dividen. Pengujian ini berkaitan dengan asersi penyajian dan pengungkapan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.